Kita dapatkan informasi beberapa hari sebelumnya bahwa ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami ada indikasi adanya penipuan, ya, rekrutmen PJLP, di mana mereka ini yang sudah direkrut, kemudian mereka sudah dipekerjakan, ya, dipekerjakan dari sejak bulan Mei sampai dengan sekarang mereka dipekerjakan. Ya, di antara mereka itu merasa ada sesuatu yang ganjil. Ya, ada sesuatu yang tidak sesuai. Nah, di antaranya misalnya dengan SK pengangkatannya yang dia terima ternyata ada barcode-nya, ya, di mana SK itu pengangkatan sebagai PJLP Satpol PP dengan TTD saya selaku Kepala Satpol PP DKI, kemudian sebelah kirinya adalah oknumnya, ya, yang bernama inisial YF tadi, kemudian di situ ada barcode. Ternyata barcode-nya ketika di-scan kosong. Ya, tidak ada data apapun. Nah, di situ mulai ada kecurigaan. Kemudian juga ada yang merasa di antara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara dan lain-lain. Jadi mereka itu apel jadi satu tempat di jalan gitu, setelah itu mereka berangkat berpatroli menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawasan PPKM dan lain sebagainya, seperti seolah-olah anggota Satpol PP yang sebenarnya. Nah, oleh karenanya setelah kita mendapatkan informasi, maka hari ini, ya, hari Senin tanggal 26, kita semua yang terlibat kita amankan. Baik mereka-mereka yang menjadi korban, karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tertipu, karena mereka juga sudah banyak mengeluarkan uang, menggelontorkan uang untuk menjadi PJLP Satpol PP. Mereka juga ada beberapa yang membeli pakaian sendiri, ya, pakaian Satpol PP. Mereka bekerja, kemudian ada beberapa bulan yang sudah bekerja dan diberikan gaji tidak sebagaimana kontrak yang dia tanda tangani. Karena kontraknya harusnya gajinya 4 juta sekian sesuai dengan UMP. Tetapi ada yang terima 2 juta, ada yang terima tadi 900, ada yang terima 1 juta dan lain sebagainya. Oleh karenanya hari ini kita amankan, salah satu oknumnya adalah tadi ini yang menggunakan baju Satpol PP juga, ya, kita amankan di kawasan Bekasi. Ternyata setelah kita kembangkan, mereka bekerja sama melibatkan tantenya, ya, tantenya ini diikutsertakan menerima lamaran kerja, menerima uang, ya, supaya bisa masuk dan sebagainya. Dan setelah kita dalami lagi ternyata bukan hanya merekrut Satpol PP. Tadi sama-sama kita dengarkan yang bersangkutan juga menerima, ya, untuk merekrut untuk menjadi pegawai di PTSP, ada di Dinas Tata, ada di Disub, ya, jumlahnya ada sekian orang. Ya, mereka juga sudah membayar, ya, sekian rupiah tadi yang sudah disebutkan. Nah, tentunya hari ini juga, sore ini, semua peristiwa ini akan kita limpahkan kepada pihak polisian untuk dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Baik itu yang berkaitan dengan institusi Satpol PP yang dirugikan, mereka menggunakan semua atribut, menggunakan dokumen Satpol PP yang dipalsukan, menggunakan stempel, ya, menggunakan identitas saya, ya, sebagai pengangkatan PJLP Satpol dan sebagainya. Termasuk di antara mereka juga semuanya ini merasa jadi korban untuk kemudian mereka juga melaporkan apa yang mereka alami selama mereka menjalankan tugas-tugas sebagai PJLP Satpol PP yang ilegal. Ya, itu yang saya sampaikan. Berapa banyak PJLP Satpol PP yang direkrut? Yang direkrut ini ada 9 orang, seluruhnya ada 9 orang. Tapi tadi yang bersangkutan sudah sebutkan tuh, ada dari Dinas Tata yang sudah direkrut, katanya sudah bayar, tapi belum mulai bekerja. Kemudian di Sub juga. Tadi PTSP ada berapa orang? 14 orang PTSP. Di Sub ada 8 orang, ya, di Sub ada 8, PTSP tadi ada 14 orang, kemudian Tata ada 5 orang, ya, yang dimana mereka sudah mengajukan lamaran pekerjaan, sudah diterima, kemudian mereka juga sudah bayar, ya, dengan berapa nilai yang tadi disebutkan, ada yang 5, ada yang 7 dan sebagainya, 5 juta dan sebagainya. Ya, jadi lebih lanjut untuk pendalaman ini supaya terang benderang kasus pelanggaran hukum ini kita sore ini juga akan kita serahkan kepada pihak polisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Pak.